Hai Citizen, balik lagi di ruang mistis, tempat dimana batas cerita antara dunia nyata dan gaib terasa semakin tipis. So, kali ini aku Denisha Amalia yang akan membawakan sedikit sebuah kisah yang cukup menyeramkan dari teman kita yang kita sebut saja namanya Sekar. Jadi, ceritanya, Bandung Timur terkenal dengan banyak sekali rumah-rumah dan juga perumahan yang elit dan juga megah. Tapi siapa sangka di balik perumahan yang elit dan megah justru menyimpan banyak sekali misteri-misteri di dalamnya. Terutama banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup menakutkan. Terutama buat kalian yang lagi nonton ini sendirian. Karena meskipun dan karena dimanapun kita berada, pasti selalu ada sesuatu yang tidak ingin kita tinggal di sana. Kisah ini berawal ketika Sekar masih berusia 12 tahun. Dan ketika Sekar dan ibunya pergi mengunjungi rumah yang ada di sana, ibunya merasa bahwa rumah itu tidak cocok untuk mereka tempati karena mereka rasa kurang luas. Karena itu, ibunya berinisiatif untuk merenovasi rumah tersebut. Renovasi berjalan selama 1 tahun. Kini rumah itu menjadi rumah dengan 2 lantai, yang dimana ruangan yang ada di atas itu memang dikhususkan menjadi ruangan milik Sekar. Tetapi karena merasa rumah itu masih baru dan Sekar merasa belum terlalu nyaman, Sekar memutuskan untuk tinggal atau tidur di lantai yang ada di bawah. Pada malam itu, Sekar berniat untuk tidur di kamar yang ada di lantai bawah. Dan di samping tempat tidurnya, itu ada sebuah kursi yang terbuat dari rotan, yang dimana jika diduduki itu pasti berbunyi. Sekar mulai tertidur dan memejamkan matanya. Baru saja memejamkan matanya, Sekar mendengar ada suara dari arah samping tempat tidurnya dan tepat di atas kursi tersebut. Ketika Sekar membuka matanya, Sekar tidak melihat ada siapapun di sana. Lalu Sekar melanjutkan tidurnya kembali. Tapi lagi dan lagi Sekar mendengar ada suara langkah kaki yang menuju ke arah kamarnya. Sekar langsung membuka matanya dan matanya melihat ke searah lingkungan di sekitarnya. Tapi lagi dan lagi Sekar tidak melihat ada siapapun di kamarnya. Sekar mulai menghilangkan pikiran negatifnya dan mulai melanjutkan tidurnya kembali. Malam itu pun dimulai. Sekar tidur di kamar yang ada di lantai bawah. Dan di samping tempat tidurnya itu ada sebuah kursi yang terbuat dari rotan, yang apabila dinaiki, kursi tersebut akan berbunyi. Pada malam itu Sekar mulai tertidur dan memejamkan matanya. Dan baru saja beberapa menit Sekar menutup matanya, Sekar mendengar dari arah samping tempat tidurnya. Sekar sontak membuka matanya dan tidak menemukan ada siapapun di sana. Sekar melanjutkan tidurnya kembali. Lagi dan lagi Sekar mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan ke arah kamarnya. Sekar membuka matanya kembali dan tidak menemukan siapapun di sana. Sekar mulai melihat ke arah sekeliling dan matanya terpaku pada kursi rotan yang ada di samping tempat tidurnya. Rasanya ada sesuatu yang sedang menatapnya dari arah sana. Dan secara bersamaan Sekar mendengar ada suara larian kecil yang menjauh dari arah kamarnya. Sekar pun yang ketakutan mulai membacakan doa-doa yang biasa ia lantunkan, berharap gangguan tersebut bisa hilang secepatnya. Tapi bukannya menghilang, gangguan itu malah semakin menjadi-jadi di malam-malam selanjutnya. Dan tidak hanya suara-suara yang Sekar rasakan, tapi banyak sekali kejadian-kejadian menakutkan. Mulai dari Sekar merasakan ada sesuatu yang seakan-akan menekan-nekan kakinya. Pada malam itu, Sekar berniat untuk tidur. Biasanya, Sekar tertidur menggunakan Al-Quran yang cukup besar yang ia simpan di samping tempat tidurnya. Tapi pada malam itu, Sekar lupa untuk menaruh Al-Quran tersebut di samping tempat tidurnya. Sekar pun tertidur begitu saja, dengan posisi kaki yang menjulur keluar dari ranjang. Baru saja Sekar menutup matanya, Sekar merasakan ada sesuatu yang merayap ke dalam selimut miliknya. Dan tidak lama, Sekar merasakan ada sebuah tangan besar yang semakin menekan-nekan kaki kirinya. Sekar yang merasa ketakutan langsung membuka matanya dan membuka selimutnya secara perlahan. Dan tepat di depan matanya, Sekar melihat ada sebuah
tangan yang begitu besar yang berwarna hitam yang dipenuhi dengan bulu-bulu yang lebat. Sekar yang ketakutan pun memejamkan matanya sambil berdoa, dan tepat pada saat itu juga suara langkah kaki yang sempat ia dengar di malam sebelumnya itu terdengar kembali dengan hentakan yang cukup keras. Sekar yang ketakutan pun melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang biasa ia lantunkan, seperti ayat kursi. Sekar membaca ayat kursi dengan begitu lantang karena saking ketakutannya. Belum sampai akhir, Sekar mendengar ada sesuatu yang membisikannya di telinga kiri miliknya. Dan Sekar merasakan ada sesuatu yang membisikannya. Sekar mendengar ada seorang perempuan yang membacakan lantunan ayat itu sampai akhir, yang membuat Sekar merasa semakin ketakutan. Dan akhirnya Sekar pun berdiri dan menjerit ketakutan menuju ruangan milik ibunya. Sekar yang ketakutan pun memeluk ibunya dengan erat sambil menangis. Ibunya pun yang khawatir bertanya kepada Sekar, "Ada apa?" Sekar hanya bisa menangis dan terus menangis sampai ia tertidur bersama ibunya. Keesokan paginya, Sekar dibangunkan oleh suara jeritan sang ibu yang menginjak banyak sekali belatung-belatung di ruang keluarga miliknya. Sekar yang melihat banyak sekali belatung-belatung di kaki sang ibu langsung menjerit dan membersihkannya bersama sang ibu. Sekar dan sang ibu mengangkat sofa yang ada di ruang keluarga, berniat mencari tahu dari mana asal belatung tersebut. Ketika mereka berdua mengangkat sofa yang ada di belakangnya, sontak mereka melihat banyak sekali belatung-belatung yang muncul dari sudut-sudut setiap ruangannya. Dan pada saat itu juga, ruang keluarga milik Sekar menjadi sarang belatung. Dan tidak sampai situ saja, siang hari pun rasanya sudah tidak aman. Ketika Sekar dan ibunya sudah membereskan ruang keluarga miliknya, ibunya mendengar ada suara langkah kaki dari lantai 2. Sontak ibunya pun mencoba untuk melihat siapa yang ada di lantai 2 tersebut. Ketika ibunya mencoba menaiki anak tangga dan melihat ada siapa di lantai 2, ibunya tidak melihat ada siapapun di sana. Ibunya pun turun. Dan belum sampai bawah, ibunya mendengar kembali ada suara orang-orang yang seakan-akan berlarian dan bantingan-bantingan barang yang semakin berantakan. Mendengar hal itu, ibunya pun kembali untuk melihat ada siapa di atas sana. Tapi setelah ibunya turun, Sekar melihat raut wajah ibunya yang seakan-akan diam, membisu, tangannya bergetar dan matanya pun sayu. Ibunya pun menjadi orang yang diam. Sekar mencoba bertanya, "Ada apa?" Tapi ibunya bukannya menjawab pertanyaan Sekar, ibunya malah menyuruh Sekar untuk sholat 5 waktu dan terus mengaji. Tapi setiap kali keluarganya mengaji, seakan-akan ada suara perempuan yang menertawakannya dan mencoba bergabung dengan membacakan ayat-ayat yang mereka bacakan. Dan puncaknya, di jam 3 pagi, Sekar terbangun karena ingin kamar mandi. Dan setelah pulang dari kamar mandi, Sekar melihat ada sosok yang besar yang duduk di bawah tangga. Sekar semakin mendekat untuk melihat siapa yang ada di sana. Tapi setelah dilihat, Sekar melihat sosok itu sedang menggendong adiknya, seakan-akan sedang menina-bobokannya. Sekar yang melihat hal tersebut sontak berteriak histeris dan menyebutkan nama sang adik. Sampai-sampai Sekar pun terpingsan di tempat yang sama. Dan pada keesokan paginya, ibunya melihat Sekar tergeletak di bawah tangga. Ibunya pun mencoba membangunkan Sekar dengan sekuat tenaga karena dari tadi Sekar tidak bangun-bangun. Ketika Sekar sudah bangun, ibunya pun mulai jujur kepadanya bahwa siang kemarin setelah ibunya memastikan area yang ada di lantai atas, ibunya melihat ada seorang wanita yang memakai kebaya dan juga memakai selendang yang sobek-sobek dengan wajah yang sangat hancur dan mata yang merah menyala. Wanita itu berteriak, "Tinggalkan tempat ieu, maraneh teu bisa cicing di dieu. Lamun maraneh teu indit, urang jeung nu lainna bakalan bawa budak maneh." Yang di dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa tinggalkan tempat ini. Ini bukan tempat kalian. Jika kalian tidak mau pergi dari rumah ini, maka mereka akan membawa anak dari ibu Sekar. Sekar yang mendengar itu pun menjerit ketakutan dan memeluk sang ibu dengan sangat erat. Ibunya pun ikut menangis.
Mereka pun menyerah sampai di sini. Setelah pamannya datang dan membersihkan rumah itu secara spiritual, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Kalimantan, tempat kerja sang ayah. Sekar pun kini dan keluarga tinggal di Kalimantan. Dan kini Sekar kembali ke Bandung untuk melanjutkan studinya. Dan Sekar tidak ingin kembali lagi ke rumah yang ada di Bandung Timur. Karena ia merasa bahwa sosok itu masih ada. Terima kasih Vitizen sudah mendengarkan podcast Ruang Mistis pada malam hari ini. Jangan pernah takut dan tetap waspada, karena yang tak terlihat mungkin yang paling dekat. Sampai ketemu di segmen Ruang Mistis berikutnya.